Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat video ulasan mengenai materi seleksi kompetensi dasar SKD CPNS tahun 2021 yang saya kutip dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 yaitu. Adapun materi SKD CPNS 2021 yaitu meliputi yang pertama tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua yaitu tes intelijensia umum atau TIU, yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu tentang tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan sendiri meliputi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan yang pertama nasionalisme, yaitu dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua yaitu integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang C, bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang terakhir atau D yaitu pilar negara, itu dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, ini yang nanti akan keluar di tes wawasan kebangsaan, yaitu meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Pilar negara ini meliputi yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, terus NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nanti teman-teman semua bisa digali lagi potensinya, yaitu mengenai Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa di internet juga sudah banyak, di buku-buku juga ada mengenai Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman tinggal explore lagi agar materi yang dikuasai lebih banyak lagi, dan nanti pas tes SKD mengenai wawasan kebangsaan nilainya bisa tinggi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tes intelijensia umum atau TIU ya teman-teman semua. TIU meliputi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama yaitu ada kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal sendiri meliputi kemampuan analogi dengan tujuan mengukur individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Ini juga banyak di buku-buku contoh mengenai kemampuan verbal seperti itu. Terus yang kedua yaitu silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Yang ketiga yaitu analitis, yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisa informasi yang diberikan dan untuk menarik kesimpulan. Itu kemampuan verbal. Ada 3. Terus ada kemampuan numerik yang meliputi yaitu berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua yaitu deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan. Perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif.
Yang empat yaitu soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, ini juga teman-teman semua saya sarankan untuk mulai berlatih berhitung dengan berbagai tips dan trik yang ada di berbagai platform media maupun buku deret angka. Coba teman-teman juga perdalami tekniknya dan sebagainya. Perbandingan kuantitatif, soal cerita juga teman-teman saya harap bisa mendalaminya. Yang masih berkaitan dengan tes intelijensia umum, yaitu kemampuan figural yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua yaitu ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Yang ketiga yaitu serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Itu teman-teman semua, yaitu yang pertama tadi kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerik, dan yang ketiga kemampuan figural. Saya rasa teman-teman bisa memperdalam lagi dengan berbagai macam contoh seperti itu. Terus yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP, meliputi penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan titik 2A pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang B, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. C. Sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majmuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang C. Teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang terakhir yaitu profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan tuntutan jabatan dan lainnya. Nah, itu teman-teman semua, saya rasa sedikit ulasan saya mengenai materi yang saya kutip dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, teman-teman semua bisa memperdalam lagi mengenai tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi agar nanti dalam hal menggarap soal SKD teman-teman bisa menjawabnya dengan baik dan teman-teman bisa lulus menjadi CPNS. Saran dari saya, perbanyak latihan-latihan soal yang ada di internet, di buku dan sebagainya. Mungkin itu teman-teman video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Saya doakan teman-teman semua bisa lolos menjadi abdi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.